Kalau olahan dari buah pisang sudah biasa ya. Yang ini olahan dari jantung dan batang pisang. Akan Abdi buat jadi abon. Bukan hanya kulinernya yang menarik. Ada tradisi khas Subang namanya keloncer. Halo babaturan sadayana. Abdi teh masih di Desa Cibulu, Kabupaten Subang. Mang, iya Abdi di piwarang nyandak gedebong cau sareng jantung cau. Oh gitu, kadi atuh teh mangga, hayu. Iya, Yang dimaksud gedebong cawu adalah bagian dalam batang pisang. Untuk mendapatkannya, batang pisang yang sudah ditebang dikupas sampai menjadi lembaran-lembaran. Kupas sampai terlihat batang putih, yang merupakan inti bonggol pisangnya. Uluh, batang pisangnya kenapa dimakan sama Kang Wawan? Tiasa di imam eta teh, Mang? Biasa ya, tidak sedemam. Oh gitu. Wabi cobian. Mangga. Nah, gedebong cau ini ternyata bisa dimakan. Rasanya agak sepet, cuman di dalamnya lembut. tapi lebih enak lagi kalau udah dimasak, A. Oh gitu. Dimasak Iya. kumaha teh? Warga di sini sering memanfaatkan limbah atau sisa dari hasil alam loh, supaya tidak terbuang. Salah satunya limbah dari pohon pisang yang sudah mati ini. Selain jantungnya, batang pisang dapat diolah menjadi berbagai masakan. Yang dipakai mah biasanya batang pisang kepok atau pisang batu. Soalnya tekstur batangnya lebih lembut dan seratnya tidak terlalu banyak. Emang itu bade duk makan teh? Bade di jantan abon, A. Oh, abon. Biasa gitu. Biasa, A. Ayo, A. Mang, tipayun ya. Oh, mohon mangga. Yuk, Wabi. Mangga. Yuk. Nah, kali ini Abdi babarengan sareng Teh Safa dan Bu Ade akan mengolah jantung dan gedebong pisang menjadi olahan abon. Kita ngadambel abonnya nganggo tipung teh. Bukan, A. Ini buat bikin serabi. Oh, jadi abonnya dipakai surabi gitu. Iya, A. Surabi itu khas Jawa Barat dan biasanya itu memakai topping oncom atau gula merah. Di sini kita akan memakai topping abon dari jantung pisang dan gedebong pisang. Membuat surabi abon jantung dan gedebong pisang tidak terlalu sulit. Bahan-bahannya pun sederhana loh. Untuk surabinya hanya butuh tepung beras atau tepung terigu, kelapa, garam, serta gula. Sedangkan untuk bahan abonnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, dan cabai hijau besar. Dan jangan lupa tomat, lengkuas, lada, ketumbar, garam, serta gula merah. Gedebong dan jantung pisang yang sudah dicuci dipotong-potong jadi beberapa bagian. Nah, eta Bu Ade menghaluskan bumbu untuk abon. Teh Safa menyiapkan adonan surabinya. Nah, kalau sudah selesai dipotong, rebus gedebong dan jantung pisang sampai empuk. Tapi ulah terlalu matengnya, nanti bisa hancur. Sambil menunggu gedebong matang, Bu Ade menumis bumbu untuk abonnya. Wah, aroma rempahnya menis sengit pisan. Bikin perut Abdi lapar, euy. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, berarti bumbu sudah hampir matang. Kita harus mengecek gedebong dan jantung pisangnya. Karena kalau sudah matang, bumbu harus segera dimasak bersama bahan utamanya. Tah, pas. Jantung dan gedebongnya sudah empuk. Tinggal ditiriskan serta diremas-remas supaya hancur. Habis itu tuang ke dalam wajan untuk dimasak. Proses mematangkan dan mengeringkan abon ini perlu waktu cukup lama. Kira-kira sekitar 1-1,5 jam. Itu juga harus terus diaduk agar tidak gosong. Neng,
ieu abona tos janten kantun salabina didamel. Tah, akhirnya abon matang juga. Sekarang tinggal kita olah jadi surabi. Panaskan wajan cetakan surabi dari tanah liat. Memakai cetakan tradisional seperti ini akan membuat rasa surabi lebih istimewa. Kalau sudah panas, tuangkan adonan perlahan, lalu diamkan hingga setengah matang. Kalau sudah terlihat gelembung seperti ini, tambahkan abon jantung pisangnya. Eta menu istimewa siang ini. Surabi abon jantung dan gedebong pisang. Hayu atuh, ulah nunggu-nunggu deui, urang sikat. Meski cara masak dan bahannya sederhana, rasa surabi abon jantung dan gedebong pisang ini tidak kalah loh dengan abon daging. Rasanya raus pisan. Ternyata enak sekali ya teh surabinya. Nah, ini perpaduan yang pas sekali antara gurihnya surabi dan sedikit agak manis di abonnya. Kalau dilihat dari bentuknya mah, orang pasti nggak nyangka kalau abon ini terbuat dari jantung dan gedebong pisang. Mirip pisan sama abon daging atau ayam. Cuma kalau dirasa, tekstur abon gedebong ini lebih lembut dan harganya pasti lebih aman di kantong. Maklum, bahannya kan murah meriah sehat. Sedari pagi, warga kampung udah rame ngumpul. Soalnya nanti sore teh bakal ada acara adat nangtungkeun kolecer. Kolecer adalah kesenian atau permainan adat leluhur yang berbentuk baling-baling. Nah, sebelum itu, Abdi ngebantu ibu-ibu masak untuk dihidangkan di acara nanti. Nah, habis ini kita akan melaksanakan upacara adat kolecer. Tapi sebelumnya kita akan memasak dulu masakan yang akan disajikan pada saat upacara tersebut. Di sebelah sana ada ibu-ibu sedang memasak tumpeng. Kalau di sini saya sedang memasak bubui ayam sambal belekesebet, kuliner tradisional khas Subang. Bubui ayam, bukan bubur ayam ya, adalah masakan ayam berbalut rempah-rempah khas Jawa Barat. Kalau sambal belekesebet mah, itu sambal rempah merah khas Subang yang dominan rasa lengkuasnya. Nah, Abdi jeung Teteh Sri menyiapkan 2 macam bumbu untuk bubui ayam sambal belekesebet. Bumbu bubui akan dimasukkan dalam bungkusan daun pisang bersama ayam, sedangkan bumbu sambal akan disajikan terpisah. Bumbu bubui terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit yang dihaluskan. Kalau bumbu sudah halus, tambahkan 1 atau 2 butir telur ke dalam bumbu. Kocok perlahan hingga tercampur rata. Setelah itu, campurkan bumbu halus dan telur, dibalurkan ke seluruh permukaan dan bagian dalam ayam. Masih ada tambahan kemangi dan cabai yang akan membuat rasa bubui ayam semakin istimewa. Terakhir, ayam dibungkus dan diikat menggunakan daun pisang. Kunci dari masakan bubui ayam ini terdapat pada rempah-rempah yang ada di dalamnya. Penambahan telur tadi itu untuk menambah cita rasa. Selain itu, memasaknya juga cukup unik dan memakan waktu yang sangat lama. Ini dia rahasia kelezatan bubui ayam. Ayam dipendam dalam bara sekam selama kurang lebih 4-6 jam. Makanya, masaknya harus mulai dari pagi. Jadi bubui ayam sudah matang sebelum acara dimulai. Proses pemasak tradisional akan membuat daging jadi empuk dan matang sempurna.
Teh Sri ngelanjutkan menghaluskan sambal belek kesebet. Bahannya sederhana, yakni cabai rawit merah dan hijau, bawang merah, dan lengkuas. Dulu, sambal belek kesebet ini dibuat setiap acara hajatan dengan bumbu-bumbu sisa masakan yang tidak terpakai. Maksudnya supaya tidak ada bumbu terbuang, mubazir atuh. Tapi bumbu itu harus ditambah lengkuas yang banyak. Makanya sekarang sambal ini identik dengan rasa lengkuasnya yang menonjol. Tah, ibu-ibu yang lain sibuk masak tumpeng keur lauk paukna. Tumpeng nasi kuning melambangkan harapan pada Tuhan, supaya hidup selalu sejahtera, berkah, serta rezeki melimpah. Tidak ada lauk pauk tertentu yang harus menyertai tumpeng di acara kolecer. Yang penting mah bergizi. Tah, aya ikan, tahu, tempe, dan sayur-sayuran. Eta meniraos pisan, tampilan dan aromanya. Jadi pengen langsung nyaplok abdi mah. Tapi abdi harus sabar dulu. Masakan ini teh harus dibawa bersama iring-iringan ke lokasi acara kolecer. Acara kolecer diawali iring-iringan warga yang membawa hidangan dan peralatan upacara. Yang abdi bawa ieu teh baling-baling kolecer. Selanjutnya, pendaki atau si empunya kolecer akan naik dan memasang baling-baling di bagian paling atas. Yeuh, kahoyong abdi mah mau bantu, tapi apa daya, ngeri euy lamun jatuh. Saat-saat ini biasanya paling menegangkan, soalnya tinggi tiang untuk baling-balingnya kan bisa sampai 12 meter. Ini mah harus hati-hati pisannya, kudu dilakukan kudu profesional, ulah sembarangan pokoknya mah. Nah, setelah tadi saya dan ibu-ibu memasak untuk sajian upacara adat, sekarang saya akan melaksanakan upacara adatnya, tapi diawali dengan pemasangan kolecer. Tah, kolecer berputar ketika angin bertiup. Persis karena makna acara ini adalah wujud rasa syukur atas datangnya angin atau sang hyang hirup yang bisa mendatangkan karahayuan atau kemuliaan. Nah, sekarang mah saat yang abdi tunggu-tunggu sejak tadi, saatnya makan. Oleh, masakan bubui ayam sambal belek kesebet dengan tumpeng nasi kuning. Sudah tidak sabar. Aroma kemangi berpadu dengan sedapnya bumbu langsung menggugah selera. Rasa lengkuas dari sambal belek kesebet yang pedas dan gurih makin nambah lezat. Dagingnya, meni lembut pisan. Bumbunya teh meresap hingga ke tulang-tulangnya. Belum lagi aroma asap dari abu sekamnya. Jadi makin unik rasanya. Habis masak bareng, lanjut makan bareng-bareng. Wah, mantap euy. Sudah pernah coba olahan dari kencur? Kali ini abdi akan membuat tumis dari bahan kencur. Hayu jangan pindah channel ya. Tetap di Jejak Anak Negeri Trans 7. Karena alam memberi banyak manfaat.